Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk Leo, ciri-ciri jodoh dari bintang Leo. Oke, dan ini tidak terbatasi ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Ini adalah energi kamu ataupun energi banyak orang kalau seandainya tidak ada yang resonate dari yang saya bacakan di diri kamu. Kamu bisa menyesuaikannya ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini games memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun juga kamu bisa mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian mau konsultasi, coaching, dan personal reading, bisa langsung menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA di deskripsi, bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games lainnya, bisa langsung ke playlist aja. Di situ sudah tertera apa yang kamu mau, tinggal pilih aja. Dan kalaupun seandainya yang kamu pilih itu belum ada, berarti memang belum saya readingkan ya. Seperti begitu. Oke, kita langsung saja untuk kamu Leo ya. Ciri-ciri jodoh dari bintang Leo. Oke Leo, berikan energi kamu, fokus pada kartu ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu, bintang Leo. Ciri-ciri jodoh dari bintang Leo. Oke. Saya lihat dari bintang Leo ya, jodohnya dia orangnya ganteng ya, menarik ya. Kalau cewek dia rambutnya lurus ya, pendek, ada yang sebahu. Pendeknya itu kalau tidak sebahu ya, panjang ya sepinggang, ada yang sepinggang, ada yang tengah-tengah ya, punggung, ataupun pokoknya dia dari pinggang ke atas, punggung bahu ke bawah gitu ya, pokoknya antara situ. Ada rambut lurus, gelombang, tapi kebanyakan lurus ya saya lihatnya. Dan kalaupun cowok, saya lihat rapi ya, dia rapi dari atas sampai bawah ya, kulitnya sawo matang. Dia orangnya pekerja keras, orang kantoran ya, ataupun pengusaha ya. Saya lihat seperti gitu. Dia berusaha untuk mandiri dan ya seperti gitu, mandiri aja. Adapun yang saya lihat di sini usianya lebih tua ya, lebih tua dibandingkan kamu, ataupun ya entah cewek entah cowok, dia lebih tua dari kamu. Jadi kalau kamu Leo ya, dia lebih tua. Adapun juga yang lebih muda, tetapi saya lihat di sini mukanya lebih tua dari kamu gitu. Jadi untuk muka, bukan ke usia ya, dan dia dewasa gitu. Ada juga yang saya lihat di sini sudah berkeluarga ya, dan kamu pun senang aja dengan dia gitu. Ada cinta jarak jauh ya, ada cinta jarak jauh. Dan saya lihat juga di sini kamu suka pasangan yang
ya dalam artian eh, tidak bisa, dia ibaratkan gini, dia mempunyai kontrak kerja ataupun eh, di mana gitu ya, yang cinta jarak jauh dengan kamu, yang dia tidak bisa tinggalkan, sehingga mau tidak mau cinta kalian itu hanya sebatas WA, telepon ya. Karena dia harus menyelesaikan dulu tugas-tugasnya, entah dia di luar negeri, di luar daerah ya, mungkin studi ya, ataupun kontrak kerja di tempat lain gitu. Adapun saya lihat di sini dia orangnya mandiri ya, pasangan kamu itu orangnya mandiri, terus tegas ya, punya prinsip, memang tegas, sama dengan kamu juga tegas ya. Berpikiran dewasa, tidak mau main-main dalam berhubungan ya. Walaupun memang saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang kalau seandainya sudah berhubungan sudah mendapatkan pasangannya sekarang, saya lihat dia belum mendapatkan anak ya. Ya seperti gitu, berusaha aja untuk pengobatan ataupun menenangkan diri untuk kontrol semuanya. Seandainya kalau kamu sudah menemui jodoh kamu ya. Dan kalaupun seandainya belum ya, kamu berusaha untuk mencari ya sesuai dengan karakter kriteria yang kamu inginkan. Seperti begitu. Dan orangnya pekerja keras, suka musik ya, suka juga ya artinya ingin mendapatkan pasangan yang bisa melindungi. Kalau kamu cewek, kalau kamu cowok berarti kamu ingin mendapatkan pasangan yang bisa menyayangi kamu ya, mencintai kamu, karena kamu orangnya manja ya. Kamu strong di luar tetapi hati kamu Hello Kitty ya, betul-betul ingin disayang. Terkadang orang berpikir bahwa kamu itu orangnya tegas, orangnya pemarah ya, orangnya judes ya, tetapi sebenarnya kamu betul-betul kesepian ya. Jadi kamu perlu pasangan ataupun orang-orang yang akan menemani hidup kamu nanti tuh yang bisa mengerti kamu, yang bisa memanjakan kamu, dari kalau laki-laki dari makanan, dari kasih sayang, belayan dan macam-macam. Kalau perempuan ya belayan, perhatian ya, dan terutama pekerja keras, datangkan cuan ya, dikarenakan kamu itu orangnya Leo ini kan orangnya pekerja keras. Dia tidak mau hanya dia yang berusaha ataupun dia yang berjuang sendiri tanpa ada backingan dari pasangan ya. Dia anti itu, karena dia bukan orang mental pengemis ya, ataupun mental berharap pada pasangan, tidak. Dia lebih senang kejutan, dia akan mendapatkan ingin mendapatkan pasangan yang lebih dari sekedar teman hidup ya. Dia mendapatkan pasangan partner ya, artinya selain teman hidup, dia ingin penuh warna gitu kehidupannya, bukan hanya teman hidup aja di ranjang di rumah sudah begitu aja. Dia tidak mau. Kamu akan mendapatkan pasangan tuh yang memang bisa memberikan kejutan-kejutan buat kamu ya, bisa memberikan ketenangan. Dia akan memberikan ketenangan buat kamu, entah kamu cowok entah kamu cewek ya. Adapun di sini cinta jarak jauh, saya lihat di sini dia setia menunggu kamu ya. Entah kamu harus selesaikan kuliah kamu dulu, artinya ada misi-misi yang harus diselesaikan, entah kamu sekolah selesai baru dia melamar kamu, ataupun dia akan balik dari pekerjaan dia ya, entah dia di luar negeri entah luar daerah ya. Karena saya lihat di sini beda tempat ya, mungkin beda pulau dengan kamu ya, perjalanannya cukup jauh. Adapun yang saya lihat di sini kriteria-kriteria ataupun yang dibilangnya pekerjaan-pekerjaan ya, ada kontraktor ya, ada juga seorang guru, ada tenaga medis ya, dokter, mantri, suster, bidan ya, itu ciri-cirinya. Dengan bagian kantoran di PNS ya, aparatur negara, aparatur sipil negara ya, ASN itu. Dan bagian pengawasan mungkin di Balai POM, bagian obat dan makanan, BPK, KPK, bagian apalagi ya, tentara ya, bagian pengadilan ya, penjagaan gitu. Entah tentara, polisi, brimob apa ya gitu ya, jaksa, pengadilan
OJK, BPK ya, seperti gitu. Ada juga yang tadi saya bilang pengusaha, berarti dia di bagian bidang kontraktor ataupun usaha lain ya, mungkin dagang dan jasa. Saya di sini kamu merindukan, ada beberapa dari kalian yang merindukan anak. Ada yang sudah cerai tanpa cerai, artinya berpisah ya, tanpa anak. Kamu ingin mendapatkan pasangan yang sudah mempunyai anak aja gitu. Nggak apa-apa kalau memang dia sudah mempunyai anak. Kamu nggak ini ya, nggak keberatan ya kalau seandainya pasangan kamu sudah mempunyai anak ataupun dia mempunyai hubungan terdahulu dengan pasangan lalunya, artinya dia cerai ya, ataupun ditinggal gitu. Pokoknya intinya sudah mempunyai pasangan di masa lalu gitu dan mempunyai anak. Kamu nggak jadi masalah karena ada beberapa dari kalian yang memang tidak bisa mempunyai anak, sehingga mau tidak mau kamu ya sudah, kita santai aja. Saya mendapatkan contoh, saya mendapatkan kamu, saya sudah dapat bonus 1 atau 2 ya, seperti gitu. Kamu berpikirannya positif. Adapun saya lihat di sini mendapatkan pasangan yang agak sedikit cemas ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang pasangannya cemas ya, ataupun mungkin sekarang kondisinya kamu sudah bersama tetapi belum menikah gitu, dikarenakan keraguan-raguan dari pasangan. Dia ingin mapan dulu baru bisa menikahi kamu ya, ataupun dia harus hidupnya happy dulu, ataupun mungkin visi misinya harus sudah terwujud ya, baru dia bisa meninggalkan. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang berhubungan dengan orang yang mempunyai tanggung jawab besar ya, baik di keluarga, baik di pekerjaannya, ataupun untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia maunya mapan dulu baru dia bisa bersama kamu ya, supaya jangan ribut-ribut ya. Orangnya nih saya lihat tampan ya, perempuan. Kalau perempuan cantik ya, kalau laki-laki tampan rapi yang tadi saya bilang ya, modis. Kalau cewek dia langsing ya, langsing sampai kurus ya. Kalau gemuk jarang ya, ada tapi jarang ya. Kalau cowok dia badannya proporsional, tinggi, lebih tinggi dari cewek, manis, ganteng ya, dikatakan manis ke ganteng ya, artinya mukanya nggak bosan dilihat, punya wibawa, punya juga skill ya. Jadi dia tidak berpangku tangan untuk artinya kamu bisa andalkan dari berbagai hal tanpa artinya dia punya skill lah, punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, dan dia mau belajar walaupun dia tidak tahu dia mau belajar. Dan saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang menikahi dengan anak konglomerat ya, ataupun dia yang sudah konglomerat kaya ya. Itu yang saya bilang, dia mau mengumpulkan cuan dulu buat baru bisa menikah. Jadi entah dia sudah dapat warisan, entah dari keringat dia sendiri gitu, baru dia bisa menikahi kamu, dia mau menikahi kamu. Dan saya lihat pun seperti itu, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan orang yang mapan, orang yang lembut, orang yang baik, orang yang bisa menetralkan kamu ya, karena kamu orangnya agak sedikit judes, sedikit ingin dimengerti. Dia akan tahu karakter-karakter atau kelemahan kamu dan kebutuhan kamu, seperti gitu. Dan orang yang kamu butuhkan itu pun setia ya, karena memang orangnya tuntut kesetiaan dari kamu ya. Dia artinya menuntut kesetiaan dari kamu, tapi dia juga setia kepada kamu, bukan hanya menuntut saja tapi tanpa meminta mengintrospeksi diri ya, artinya timbal balik ke kamu. Itu ya, itu ciri-cirinya. Kita lihat lagi universe ingin berpesan apa kepada kamu ya, tentang jodoh ya, tentang jodoh. Apakah ada wejangan-wejangan pesan dari universe untuk kamu atau bagaimana ya? Kita lihat, kita kocok kartu.
Oke ya, kita lihat apa yang ingin disampaikan universe pada kalian. Kita sisihkan dulu kartu yang masih tertutup. Universe berpesan kamu harus bisa melupakan masa lalu kamu. Ada beberapa dari kalian yang trauma ya dengan masa lalu kamu. Jangan pernah trauma ya, dikarenakan itu adalah ibaratkan teguran ataupun pembelajaran buat kamu yang diberikan universe agar kamu bisa lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, seperti gitu. Kamu harus tetap enjoy pada dunia ini, enjoy pada dirimu ya, jangan pernah merasa kekurangan ya. Banyak yang menyayangi, banyak mencintai kamu ya, tetapi kamu merasa sendiri. Jangan pernah seperti begitu, jangan pernah berpikiran seperti begitu ya. Dikarenakan sebenarnya orang mau mendatang kepada kamu, cuman kamu menutup diri ya. Dikarenakan kamu nggak pede ya. Entah di masa lalu, entah kurang duit ya, jangan. Cinta sejati itu bukan hanya duit aja. Patokannya memang duit itu patokan untuk hidup, tapi kalau untuk cinta patokannya hati ya. Karena kalau uang patokannya ya kita bisa berjuang bersama gitu. Itu menurut kamu ya. Menurut kamu maksudnya pesan universe ke kamu ya. Tetapi menurut kamu itu uang harus saya mapan dulu sampai baru saya bisa melangkah ke pernikahan. Makanya kamu kalau tidak mapan ya kamu berusaha untuk mencari pasangan yang mapan gitu. Padahal sebenarnya kemapanan itu akan datang dengan sendirinya dengan cara kalian berdua bekerja sama untuk bekerja artinya partner hidup. Akhirnya bekerja sama dan bisa menghasilkan sesuatu. Sebenarnya bisa akan seiring waktu berjalan. Jangan takut, ada rezeki kamu masing-masing. Tetapi di sini saya lihatnya kamu berpikirannya ya saya mapan dulu baru saya bisa nikah, saya bisa hidup enak, saya bisa hidup tenang gitu. Ya ada ketakutan aja karena memang saya lihat di sini ada trauma di masa lalu, mungkin dari orang tua, mungkin dari pengalaman pribadi ya. Karena ya artinya mindset kamu yang berpikir bahwa uang harus kita makan dulu, kalau tidak itu adalah sumber malapetaka ya, karena kita hidup sekarang ini butuh duit ya, memang betul. Tetapi sebenarnya harus dirubah mindsetnya bahwa uang itu adalah penunjang, bukan penjamin kebahagiaan kita. Dia hanya menunjang karena ya di mana-mana butuh duit, tetapi bukan penjamin dari hati. Kalau kita bicara jodoh ya, tapi kalau kita bicara tentang bisnis ya beda lagi ya. Jadi kalian harus bisa sesuai dengan judul ya. Ataupun kita bicara tentang apalagi ya karir ya, itu beda lagi ya. Makanya saya bilang kalau untuk jodoh harus bisa berusaha untuk kamu harus bisa lebih move on ya, lebih ya berpikir positif aja ya. Saya lihat di sini kamu harus lebih dekat dengan universe ya, supaya diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan, dituntun sesuai dengan apa yang ingin universe mau ya. Saya lihat di sini kamu harus bangkit ya untuk bisa menerima cinta baru. Kenapa? Karena saya lihat di sini kamu memblok diri kamu dengan trauma di masa lalu. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak percaya akan cinta. Itu yang membuat kamu cinta ataupun orang-orang yang baru datang kepada kamu itu mereka tidak mau mendekati kamu karena auranya kamu tidak connect dengan mereka gitu, energi gitu ya. Jadi ya kamu memblok aja. Jadi orang-orang yang jelek, yang yang menurut kamu tidak baik ya, bukan jelek mukanya ya, maksudnya hatinya hanya mau mau senangnya aja di kamu, itu yang orang itu yang datang. Kenapa? Karena kamu berpikiran memancing orang-orang yang niat jahat ke kamu yang datang karena trauma di masa lalu gitu. Jadi doakanlah yang baik-baik ya. Kamu berpikir bahwa kamu akan mendapatkan orang yang baik
ya pasti akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa saya di lingkup kesusahan, orang-orang yang hanya mempersulit saya, orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, nah itu yang akan datang. Jadi hati-hati dengan pikiran kita ya, karena tidak semua orang sama ya. Hanya pikiran kamu sehingga orang itu datang. Dan orang baik pun kalau datang kepada kamu tetapi pikirannya kamu merasa bahwa orang itu tidak baik, ya dia akan berubah menjadi tidak baik. Kenapa? Karena energi bisa berubah-berubah sesuai dengan di mana kita menempatkan posisi energi itu ya. Sama seperti kalau kita mau mencuri ya, tidak ada niat tapi ada kesempatan, kata Bang Napi ya. Nah itu energi. Kenapa? Karena macam contoh dia lihat uang, energi uang lebih kuat dibandingkan imannya. Ya akhirnya dia ambil. Ini contoh kalau kita mau ini ya. Sama seperti pasangan. Dia akan baik kepada kamu kalau pikiran kamu ini bersih, pikiran kamu baik gitu. Karena dia akan mengikuti ya. Berikan energi positif, tinggalkan orang-orang toksik yang kamu merasa bahwa itu toksik ya. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa itu toksik, kamu berani tinggalkan ya. Kalau kamu mau berubah hidup kamu. Kalau seandainya kamu tidak mau berubah ya sudah, ditoksik aja ya. Karena saya lihat ya, kamu di lingkungan orang toksik, baik keluarga ya. Banyak intervensi keluarga juga masuk ya. Banyak yang tanya kapan ini nikah. Ya kalau memang kamu belum siap, kenapa harus dipaksakan ya. Seperti itu. Dan kamu pun harus bisa mandiri dan bisa lebih tenang ya. Jangan pernah merasa sendiri. Bahagiakanlah hidup kamu dengan pilihan-pilihan yang sesuai kata hati kamu ya. Dekatkan diri kamu dengan universe ya. Kalau memang kamu belum punya jodoh, banyak keluar rumah, lebih happy, enjoy dengan sahabat ya. Dikarenakan sebenarnya saya lihat di sini kamu dikelilingi sahabat sejati, orang-orang yang sangat betul-betul menyayangi kamu apa adanya. Cuman terkadang kamu membatasi diri karena kamu itu harus bilang saya bisa keluar kalau saya punya uang. Kalau saya nggak punya uang ya saya nggak keluar. Padahal sebenarnya mereka itu mau bukan uang kamu ya, mau diri kamu gitu. Selalu berpikir positif ya. Berani untuk mengambil keputusan kalau memang partner hidup kamu tidak bagus ya. Ini contoh nih, pasangan kamu tidak bagus ya, rubah pikiran kamu. Kalau memang pikiran kamu tidak bisa dirubah, kamu sudah rubah dan dia tidak berubah, ya rubah cara kamu terhadap dia. Kalau seandainya kamu sudah bersama dengan dia ya, pasangan kamu ya. Kalau dengan begitu dia akan mengikuti energi kamu ya. Dari pola pikir ya, dari mindset kamu, dari kebiasaan kamu ya, dan itu akan merubah hidup kamu. Jadi ada polanya, ada dibilang ada tahap step by stepnya ya, supaya orang itu bisa berubah, orang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Di mana ya, contoh dari kamu dulu. Tidak bisa kamu bilang orang si B berubah. Sama seperti guru ataupun orang tua mengajarkan anak-anak kecil untuk menjadi baik, ya dia harus mencontohkan baik gitu. Sama seperti kamu mau pasangan kamu baik ataupun orang itu baik, kamu harus baik dulu supaya dia akan mengikuti kamu ya. Karena tidak mungkin manusia tuh sejahat-jahatnya, pasti dia punya perasaan ya, dan dia pun pasti mau memberikan yang terbaik buat orang yang baik gitu. Dan sebaliknya, kalau kamu jahat, dia akan jahat. Jadi hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak, berucap ya. Semuanya harus dipikirkan. Oke sih, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.